Dan saat ini, siang ini, sudah ada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bergabung dalam Breaking News Kompas TV siang hari ini, ada Pak Muhadjir Effendi. Selamat siang Pak Muhadjir. Selamat siang Mas Radi. Sehat Pak Muhadjir ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Muhadjir, kemarin kan sempat ke sana juga ya Pak Muhadjir. Yang terakhir, data yang sudah masuk ke Anda Pak, korban di Cianjur ini sudah berapa Pak? Sama dengan yang disampaikan oleh Kepala BNPB, 268. Baik. Dan masih ada kemungkinan bertambah karena pencarian di titik-titik yang masih punya potensi, di situ ada yang tertimbun, itu masih besar ya. Dan sekarang sedang dilakukan pencarian di 4 titik yang sedang difokuskan ya. Mudah-mudahan segera kelar pada hari ini sehingga kita bisa membuat langkah yang lebih jauh ya. Baik, Pak, masih ada pencarian di 4 titik. Berdasarkan laporan yang Bapak terima dari tim di lapangan, yang menjadi kendala utama untuk proses pencarian ini sampai hari ini apa sih Pak? Kalau kendala yang prinsip saya rasa tidak ada karena semua titik pencarian ini bisa dijangkau. Hanya memang luasnya sangat tingkat keluasannya yang butuh seperti yang terlihat di dalam gambar. Ini kan di daerah lintas jalan nasional yang di situ kebetulan ada warung dan diduga di situ juga ada kendaraan yang tertimbun. Nah itu jadi itu sangat dalam itu tempatnya dan sehingga perlu waktu, hati-hati karena kalau langsung menggunakan alat berat kita khawatirkan korbannya juga kena gitu ya. Dan kemudian juga di wilayah yang pusat kerusakan dari yang itu karena ini epicentrumnya kan vertikal, jadi gerakan energi yang di bawah 11 km itu langsung tidak serong tapi langsung vertikal menurut versi dari Bu Kepala BNPB. Dan itu adalah di daerah Cugenang dan Cijedil. Dan kerusakannya sangat tinggi, banyak yang teruruk di situ. Nah itu juga perlu penanganan yang serius. Karena itu hari ini berdasarkan laporan dari Kepala BNPB dipusatkan di 4 tempat, yaitu di Cugenang, kemudian di Rawacina, Desa Nagra, kemudian di Salakawung, Desa Sarampat, kemudian yang terakhir di warung Sate Sinta yang tadi dilihat di gambar itu warung Sate Sinta tadi. Itu dan sekarang mudah-mudahan dari pihak Basarnas bisa mengoptimalkan kerjanya hari ini sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Iya, mudah-mudahan begitu Pak. Dan yang jadi concern juga nih Pak, selain proses pencarian, memang tidak ada kendala secara umum ya gitu ya, masih bisa dilakukan dengan lancar. Namun ada juga beberapa laporan baik dari rumah sakit maupun dari posko posko penanganan korban begitu. Ini bantuan banyak juga yang belum tersalurkan karena akses yang putus begitu Pak. Nah ada laporan seperti itu ke Bapak dan penanggulangannya seperti apa sejauh ini Pak? Dari laporan Kepala BNPB masih ada 2 desa yang terputus dan hari ini sudah diatasi dengan cara mengirim perbekalannya melalui helikopter. Oke, sudah ada helikopter yang beroperasi. Ada 2 helikopter yang disiapkan, ada dari BNPB 1 dan dari Basarnas 1. Sehingga mudah-mudahan hari ini bisa semuanya bisa terselesaikan dalam masalah supply bahan pangan maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya hanya 2 desa itu yang jadi konsentrasi penyampaian bantuan melalui helikopter ya Pak? Sepanjang yang kita tahu 2 desa ini yang memang terisolir. Dan untuk yang lain masih bisa dicapai termasuk jalur darat ya? Dan juga sebagian kita himbau untuk turun saja, jangan nunggu di sana. Terutama yang perlu perawatan serius misalnya yang hamil tua itu diupayakan nanti dibawa ke bawah untuk bisa mendapatkan pelayanan yang baik walaupun di puskesmas di daerah-daerah bencana ini juga sudah tidak berfungsi, karena itu harus diambil bawa keluar atau kalau yang memang sudah tidak mungkin ditunda lagi melahirkannya, itu dibuka semacam tempat BKIA darurat. Kemarin saya sudah minta kepada tenaga staf dari Kemensos untuk khusus di Cugenang itu ada 1 tenda yang dikhususkan untuk ibu-ibu yang sedang hamil
hamil tua yang siap, yang kemungkinan akan melahirkan pada saat dia berada di pusat penampungan itu. Iya, baik. 2 desa tadi Pak, sudah ada datanya Bapak di desa mana saja? Apakah benar di Cugenang dan Cijedil tadi? Kalau data yang saya belum dapat laporan untuk berapa jumlah yang bisa diangkat, korban yang bisa diangkat. Tetapi saya kira kita akan terus bergerak ini untuk bisa mengambil korban yang terkubur. Syukur-syukur masih ada yang bisa ditemukan dalam keadaan hidup. Karena kan banyak rumah roboh, kemungkinan ada mereka yang bisa berlindung di balik kayu-kayu penyangga, mungkin dia juga masih bisa selamat di situ. Iya. Termasuk Pak 2 desa yang masih terputus aksesnya, apakah Bapak sudah dapat datanya desa mana ini saja yang memang jadi perhatian, yang terputus aksesnya tadi? Yang terputus aksesnya tadi saya lupa itu, mohon maaf. Baik. Ada 2 desa yang laporan dari Kepala BNPB sudah dikirim melalui supply dari bantuan dengan helikopter. Helikopter yang pasti bantuan sudah mulai disampaikan melalui helikopter. Tadi Bapak juga menyinggung tenda-tenda, posko-posko yang didirikan sudah ada di beberapa titik, tapi masih ada warga yang tetap memilih bertahan gitu untuk mungkin mencari harta benda mereka yang tersisa atau mungkin bahkan menunggu keluarga mereka yang masih belum ditemukan oleh tim SAR. Ada imbauan khusus karena struktur rumah, struktur bangunan juga ini masih berbahaya untuk mereka tinggal di sana begitu. Ada imbauan khusus untuk warga Pak di sana Pak? Ya sebaiknya mereka, Bapak, Bapak, Ibu yang sekarang masih bertahan di dekat rumahnya, membangun tenda-tenda darurat seadanya di sekitarnya itu supaya bersedia untuk ditampung di tempat-tempat penampungan terpusat sehingga pelayanannya bisa lebih terjamin dan juga kalau ada apa-apa itu bisa ditanggulangi secepatnya. Dan saya juga sudah memohon kepada Bapak Kapolri untuk mengerahkan aparat kepolisian, termasuk di Babim Kamtibmasnya untuk mengawasi kemungkinan terjadi praktek-praktek tidak baik, orang-orang yang memanfaatkan orang yang sedang susah ini misalnya dengan mengambil barang atau melakukan pencurian. Sebagian besar yang dikhawatirkan oleh mereka adalah harta benda yang di rumahnya itu dicuri orang. Kemudian ada juga yang memang sementara bertahan di tempat itu sambil menunggu keluarganya yang belum ketemu. Dan ada juga yang sudah ketemu sambil menunggu keluarganya untuk dirawat, dirawat jenazahnya sampai di penguburan. Kemarin ada beberapa orang yang cedera datang ke rumah sakit. Saya tanya kenapa kok baru sekarang? Karena cederanya ringan dan dia masih menunggu sampai anaknya yang meninggal dirawat sampai selesai. Jadi ada banyak alasan, tapi sebagian besar khawatir kalau harta bendanya diambil orang. Karena itu menurut saya sebagian besar sebaiknya percayakan kepada aparat. Di situ toh sudah ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas yang kerjanya juga sangat hebat di masing-masing dan nanti akan saya mohon diperkuat oleh bantuan dari aparat kepolisian dari Bapak Kapolri. Baik. Pak Muhadjir, kami paham saat ini pemerintah, tim gabungan, Polri, TNI, juga SAR, BNPB masih bekerja keras untuk berfokus untuk mencari korban yang masih hilang dan juga membereskan semua puing-puing bangunan yang masih berserakan begitu dan membahayakan warga di sana. Tapi yang ingin kami tanyakan, sudah adakah alokasi dana bantuan untuk hunian sementara nantinya jika memang proses pencarian sudah selesai dan korban sudah ditemukan semua, sudah ada alokasi dananya dan kira-kira berapa inventarisasi Anda, berapa hunian sementara yang disiapkan oleh pemerintah? Karena ini juga tentu memberi harapan pada warga yang rumahnya hancur karena gempa kemarin, Pak. Kalau dana insya Allah siap ya, karena di masing-masing pemerintah, baik di pemerintah kabupaten, provinsi, itu juga sudah ada dana yang di situ memang digunakan berjaga-jaga kalau ada bencana. Karena itu kemarin Pak Bupati sudah memberi komitmen akan mengeluarkan 5 miliar, kemudian Pak Gubernur juga akan mengeluarkan 20 miliar, sisanya BNPB sudah mengeluarkan juga 1,5 miliar itu untuk biaya operasional,
dan 500 juta untuk biaya penambahan konsumsi yang dibutuhkan oleh para 500 miliar, ya 500 ya betul 500 juta untuk keperluan itu. Dan nanti untuk dana-dana elastisitas, artinya dana yang harus ditambah karena seiring dengan perkembangan masalahnya itu disediakan oleh BNPB. Sedangkan untuk tahap rehab rekon nanti, rehabilitasi dan rekonstruksi, itu nanti pemerintah pusat juga sudah menyiapkan dari Ibu Menteri Keuangan, itu disiapkan dari BUN. Jadi sebetulnya kalau dari segi pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi itu tidak masalah. Masalahnya biasanya teknis di lapangan, yaitu pemerintah kabupaten terutama itu belum tidak segera untuk menginventarisir, kemudian mendata, dan kemudian melakukan verifikasi terhadap kerusakan-kerusakan itu. Karena itu kemarin Bapak Presiden ketika berkunjung di tempat bencana menginstruksikan langsung kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi untuk dilakukan secara simultan. Jadi mulai kemarin itu pemerintah Kabupaten Cianjur sudah mulai menginventarisir, mendata jumlah rumah yang rusak dan segera membuat kategori klasifikasi yang ringan, sedang sampai berat. Kemudian nanti dari Kementerian PUPR akan memverifikasi bersama BNPB apakah data itu sudah akurat atau belum. Kalau bisa begitu selesai masa tanggap bencana, maka kita langsung bergerak untuk langsung melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi karena datanya sudah siap itu. Dan ini yang digendaki oleh Bapak Presiden supaya keadaan atau penderitaan dari para korban bencana ini tidak berkepanjangan. Baik, sudah ada angkanya Pak yang untuk rekonstruksi tadi yang Bapak singgung dari Kementerian Keuangan juga sudah didiskusikan tadi. Kalau angkanya masih tentatif, karena sekarang masih sedang didata. Masih tergantung dengan banyaknya bangunan yang bangunan yang hancur begitu Pak? Betul, betul. Estimasinya belum dapat diketahui ya Pak ya sama publik? Kalau diperkirakan kan ya sesuai dengan laporan dari Kepala BNPB jumlah kerusakan yaitu ada 22.198 rumah yang rusak. Kemudian yang ringan 12.000 lebih, yang sedang 2.000 lebih, dan yang berat 6.570 rumah. Itu tentu saja masih tentatif, karena nanti akan diverifikasi oleh Kementerian PUPR bersama BNPB untuk menetapkan statusnya apakah rusak berat, rusak sedang, atau rusak ringan. Dan kalau sudah nanti kemudian ditangani dalam bentuk bantuan uang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, yaitu ada 10 juta untuk yang ringan, sedang 25 juta, dan yang berat nanti 50 juta. Dan semua bangunan nanti prosesnya akan diawasi oleh Kementerian PUPR untuk menetapkan bahwa semua harus rumah tahan bencana. Dan dihimbau untuk masyarakat korban yang punya rumah untuk bersedia kalau ada rezeki menambah sehingga kualitasnya lebih baik gitu ya. Dan kemudian untuk yang rusak berat nanti akan dikawal langsung oleh Kementerian PUPR. Ya, dan tadi juga ditambah dari Bupati Pak Muhadjir bilang tadi ada 5 miliar ya Pak ya. Lalu dari provinsi tadi ada berapa Pak? Mohon maaf. 20 miliar. 20 ya, dari Gubernur 20 miliar dan BNPB juga sudah mengeluarkan anggaran untuk mengantisipasi bencana ini. Yang juga perlu ditanyakan oleh kami Pak, bagaimana nanti skema penyalurannya kepada para korban ini? Apakah dalam bentuk uang atau langsung dalam bentuk bangunan atau seperti apa Pak? Dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang ya? Uang dan langsung diberikan kepada kepala rumah tangga, kakaknya. Baik, itu memastikan dalam bentuk uang dan benar-benar digunakan untuk merekonstruksi rumah mereka yang hancur, seperti apa nanti Pak memastikannya? Nanti akan yang menangani akan bisa dilakukan oleh sendiri, bisa juga pihak ketiga, bahkan BNPB juga menyiapkan vendor yang nanti bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan juga kita sedang berupaya untuk menggandeng CSR. Oh baik. Jadi nanti 50 juta itu bisa saja nilai menjadi 100 juta, bahkan 150 juta kalau memang kemudian ada CSR yang juga siap untuk memberikan bantuan. Dan saya yakin berdasarkan pengalaman kita menangani bencana, terutama yang terakhir itu di Lumajang, itu banyak sekali pihak filantropi, penyumbang sukarela ini ikut berpartisipasi. Itu Mas. Baik. Begini Pak Muhadjir, meskipun nanti juga publik atau warga yang menjadi korban ini sudah diberikan bantuan dalam bentuk uang dan merekonstruksi rumah mereka, yang perlu diedukasi juga bagaimana mereka membangun
kembali rumah-rumah mereka dengan konstruksi yang tahan gempa. Karena memang daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, pokoknya di Pulau Jawa ini memang rawan sekali gempa karena patahan di mana-mana begitu Pak. Edukasinya bagaimana memastikan bahwa mereka nanti membangun dengan rumah-rumah mereka dengan konstruksi tahan gempa begitu? Inilah nanti yang harus dimatangkan ketika pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi rehab-rekon. Kemarin sudah ada diskusi kecil Pak Bupati, Pak Gubernur dengan Kepala BMKG dan kita semua untuk bagaimana supaya bencana di Cianjur ini dijadikan alat pendekatan untuk melihat masalah secara lebih komprehensif. Ya, tidak hanya aspek-aspek yang sifatnya itu sementara, tetapi kalau bisa dirancang jauh lebih permanen. Mengingat wilayah Cianjur ini juga tidak lepas dari lintasan dari patahan atau sesar aktif yang jumlahnya sekarang diketahui ada 6 yang berkeliaran di Jawa yang Jawa Barat itu, sehingga nanti penanganannya diharapkan akan lebih menyeluruh. Dan saya himbau perguruan tinggi juga ikut terlibat karena ini saya kira persoalan yang sangat krusial, karena kita berupaya bagaimana untuk jangka panjang risiko bencana ini betul-betul ditekan seminimal mungkin. Salah satunya adalah perencanaan jangka panjang yang lebih permanen, yang betul-betul menyelesaikan hal-hal yang sifatnya fundamental, bukan sekedar penanganan secara superficial seperti menangga bencana yang kita lakukan sekarang ini. Baik. Terakhir Pak Muhadjir, kami juga sebagai media ini punya kewajiban kepada publik, terutama para korban, untuk memastikan ini penanganan pasca bencana ini tertangani dengan baik. Laporan di lapangan dari tim kami ini masih banyak juga Pak yang masih belum terima bantuan. Nah, ada bisakah dari pemerintah pusat atau khususnya Pak Muhadjir gitu mempush pemerintah daerah dan juga tim di lapangan untuk segera menyampaikan bantuan Pak? Saya kira pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang di media yang justru pemberitaan itu tidak kita takuti, justru kita ingin dapat berita-berita yang sahih, yang akurat untuk dijadikan feedback, jadikan umpan balik agar kita bisa merespon secara cepat terhadap masalah yang belum beres di lapangan. Kalau bisa rekan-rekan wartawan kalau sudah memuat berita itu sebut saja di mana tempatnya, kalau perlu siapa orangnya dan masalahnya apa, itu pasti akan segera kita respon. Dan kalau bisa langsung bisa telepon juga di posko yang sekarang sudah dibuka di Pendopo Kabupaten Cianjur, sehingga kita bisa bergerak cepat untuk meresponnya. Karena kita tidak ingin memang ada masalah yang bertele-tele gara-gara kita tidak mendapatkan informasi yang cukup. Saya sudah telepon Bu Mensos. Sekarang kalau nanti verifikasi korban ini sudah selesai, nanti akan ada bantuan juga dari pemerintah melalui Kemensos. Baik yang meninggal maupun yang luka. Yang meninggal itu nanti akan ada santunan 15 juta. Dan yang luka, yang berat dan yang ringan nanti akan ada hitungannya sendiri. Baik, kami pastikan juga nanti kita akan terus mengawal bagaimana penyampaian bantuan ini bisa tersampaikan dengan baik Pak Muhadjir di lapangan. Mudah-mudahan segera tertangani dengan baik. Terima kasih Pak Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah berbagi informasi dan juga perspektif tentang penyampaian bantuan gempa di Cianjur siang hari ini. Terima kasih Pak.